Halo, sahabat sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Daniel, spesialis anak. Saat ini saya akan membahas tentang mitos atau fakta tentang vaksinasi kepada anak-anak. Tentu saja semua tahu itu jawabannya adalah mitos. Karena memang penting untuk menjaga kebersihan maupun sanitasi. Namun, kebersihan dan sanitasi saja tidak cukup untuk melindungi anak dari penyakit, terutama penyakit yang berbahaya. Vaksinasi di sini berfungsi untuk melindungi anak apabila terkena penyakit-penyakit infeksi yang menular agar tidak menjadi lebih parah. Nah, di sini secara umum jawabannya adalah fakta. Nah, mengapa di sini saya katakan secara umum dikatakan fakta? Karena pada beberapa kondisi tertentu seperti anak yang mengalami imunodefisiensi, contohnya anak-anak yang mengalami keganasan ataupun infeksi penyakit menular seperti HIV, ada beberapa vaksin yang sebaiknya dihindari. Secara umum boleh kita juga sebut sebagai fakta, karena tujuan vaksin itu sendiri bukan untuk menghindarkan anak dari penyakit infeksi, namun apabila anak terkena infeksi, penyakit yang dideritanya tidak menjadi bertambah atau berakibat fatal. Kalau yang ini jawabannya adalah mitos. Karena pada umumnya sebagian besar vaksin itu perlu pengulangan atau diberikan beberapa kali untuk menghasilkan sistem imun yang berkepanjangan dan sistem imun yang lebih kuat. Namun ada beberapa vaksin, contohnya seperti vaksin BCG maupun vaksin varicella, menurut anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2017 itu cukup hanya diberikan 1 kali saja. Kalau yang ini jawabannya adalah fakta. Setiap vaksin yang diberikan tentu memiliki efek samping tertentu. Namun efek samping yang ada pada setiap vaksin itu lebih kecil kerugiannya dibandingkan manfaatnya. Jadi tidak masalah apabila setiap vaksin itu diberikan kepada setiap anak yang datang. Kalau yang ini tentu saja jawabannya adalah mitos. Karena vaksin boleh diberikan dalam satu waktu itu beberapa vaksin. Namun tentu ada ketentuan atau syarat-syarat khusus di mana vaksin itu boleh diberikan secara bersamaan. Contohnya apabila diberikan pada daerah yang sama, jaraknya harus diperhatikan kurang 2 hingga 2,5 cm antara tempat vaksin yang satu dengan vaksin yang lain. Kemudian apabila diberikan tidak dalam waktu yang bersamaan, itu ada ketentuan untuk vaksin-vaksin yang mengandung virus yang hidup itu diberi jarak paling tidak minimal 1 bulan. Sedangkan untuk vaksin yang mati boleh bebas, tidak tergantung jarak atau ada interval waktu tertentu. Kalau yang ini adalah fakta. Jadi vaksin itu ada beberapa jenis vaksin yang melalui oral atau diberikan melalui tetes lewat mulut. Contohnya seperti vaksin polio oral, vaksin rotavirus, dan yang lainnya. Sedangkan untuk sebagian besar vaksin yang lain itu biasanya pemberiannya diberikan melalui suntikan. Mitos. Memang kita dapat kebal dengan adanya serangan penyakit infeksi dari luar dan biasanya menghasilkan sistem imun yang lebih kuat. Namun komplikasi yang ditimbulkan juga lebih berat. Bahkan ada kasus yang menimbulkan kematian. Sedangkan kalau diberikan vaksin
itu merangsang sistem imun dan tidak sampai menimbulkan hal yang fatal seperti kematian. Kalau yang ini jawabannya adalah mitos. Memang ada beberapa vaksin yang mengandung merkuri, namun merkuri yang terkandung di dalam vaksin itu biasanya aman dan dalam dosis kecil, sehingga untuk menimbulkan efek samping yang serius itu biasanya jarang atau bahkan tidak ada. Oke, Mams, begitulah seputar fakta dan mitos tentang vaksinasi. Jadi jangan lupa untuk memberikan yang terbaik untuk anak, dalam hal ini adalah vaksinasi, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Sehat bersama IDSIKA, sehatmu bahagiaku.